Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Kali ini di materi yang sama dengan yang kemarin tentang pengetahuan dasar geografi. Nanti ini ya, Ustazah akan menjelaskan sekitar, mungkin akan dipotong sekitar 10 menit gitu ya, biar tidak bosan. Kita akan menyelesaikan materi di pengetahuan dasar geografi. Jadi setelah kemarin kalian belajar tentang apa itu geografi, definisinya gitu ya, kemudian ruang lingkup dan ilmu yang menunjang tentang geografi. Kali ini kita akan belajar tentang objek geografi dan pendekatan geografi. Objek geografi itu ada dua ya, ada objek formal, ada objek material. Apa itu objek formal? Objek formal itu adalah cara pandang atau metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan geografi. Jadi ini lebih ke pendekatan geografinya itu apa. Nanti ada 3, Ustazah jelaskan di slide yang selanjutnya. Kemudian objek material. Nah, objek material ini adalah fenomena geosfer. Kalian kemarin telah belajar ya, fenomena geosfer itu adalah kejadian alam. Jadi pengetahuan tentang kejadian alam itu namanya fenomena geosfer. Ya, ada atmosfer misalnya ya. Di gambar ada fenomena atmosfer yaitu puting beliung, kemudian ini fenomena hidrosfer itu berupa kejadian banjir, kemudian ini fenomena litosfer yaitu berupa gempa. Kemudian selanjutnya ini migrasi hewan ya, ini termasuk salah satu contoh dari fenomena biosfer. Dan yang gambar terakhir ya, ini adalah lokasi kumuh, ini adalah salah satu fenomena antroposfer. Jadi diulangi lagi ya, fenomena geosfer itu ada 5 dan fenomena geosfer itu termasuk dalam objek geografi yaitu objek material. Kemudian tadi objek formal itu merupakan pendekatan geografi ya. Jadi suatu metode atau cara pandang atau analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya. Nanti ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, yang menjadi ciri khas dari pendekatan geografi ini adalah pendekatan keruangan atau spasial. Ya, karena dia ini ciri khasnya ya, tidak ada di disiplin ilmu yang lain. Yang membahas tentang ruang ini hanya geografi saja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan spasial atau keruangan. Contohnya ya, di sini saya akan mengambil ilustrasi dulu, ilustrasi contoh. Misalnya ada fenomena banjir. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan spasial atau keruangan, maka yang akan digali lebih dalam itu adalah di mana banjir itu terjadi gitu ya. Contohnya, misalnya ini di sini ada peta Jakarta. Nah, peta Jakarta ini menunjukkan di mana lokasi banjir berada. Yang biru-biru ini adalah lokasi banjir. Nah, ketika sebuah pendekatan menggunakan konsep di mana atau dia menyebutkan ruangnya di mana, maka dia menggunakan konsep maaf, maka dia menggunakan pendekatan spasial atau keruangan. Ya, jadi di spasial atau keruangan itu lebih menunjuk ke tempat. Jadi fenomena yang terjadi apa, lokasinya ada di mana saja, gitu ya. Kemudian pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan. Jadi kalau tadi pendekatan keruangan itu lebih menitik beratkan ke di mana lokasi fenomena itu terjadi, maka ekologi atau kelingkungan ini menghubungkan ya fenomena tersebut ada aktivitas manusianya atau tidak. Nah, kalau tadi kita menggunakan ilustrasi banjir ya. Nah, banjir itu terjadi karena apa? Ada aktivitas manusia yang menyebabkan atau tidak. Nah, contohnya di sini ya, ini ada permukiman kumuh yang harusnya di sini tuh tidak ada rumah-rumah ya. Ini kan aliran sungai. Sebelahnya ini harusnya tidak ada rumah-rumah dan ini kan penuh dengan sampah. Nah, sampahnya dibuang di sungai. Nah, banjir disebabkan karena adanya aktivitas manusia di bantaran sungai ini. Nah, jika kita menggunakan pendekatan yang ini ya, pendekatan lingkungan, aktivitas manusia, kita menyebutkan aktivitas manusianya, maka kita menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan.
Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini adalah gabungan dari dua pendekatan sebelumnya. Jadi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, kompleks wilayah ini akan menyebutkan dua wilayah atau lebih yang saling terkait sehingga menimbulkan fenomena tersebut ya. Misalnya ilustrasi kita banjir ya. Nah, banjir ini uh, apa namanya? Uh, disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau tadi di sini ya, ini ada Jakarta, di sini Bogor. Nah, Jakarta itu eh, daerah penyangganya atau daerah resapannya itu ada di Bogor sini ya. Jadi di Bogor sini itu harusnya terutama di puncak ya, bagian perbukitan itu tidak ada perumahan harusnya ya. Dia harus jadi tempat resapan. Tapi kita lihat di sebelah sini, puncak Bogor itu sebagian besar dia dibangun villa-villa gitu ya, karena dia tempat wisata puncak Bogor bagi kalian yang pernah ke sana, sehingga wilayah resapannya akan berkurang. Kalau resapan di sini berkurang ketika hujan, maka airnya akan mengalir kemana? Ke bawah. Nah, Jakarta ini ada posisinya ada di bawahnya Bogor. Karena air yang melimpas ke sini terlalu banyak, maka ketika hujan di sini akan rawan banjir. Nah, kompleks wilayah itu menggabungkan dua wilayah tadi ya, dia melibatkan dua wilayah yaitu Bogor dan Jakarta. Aktivitas manusianya berupa apa? Aktivitas manusianya berupa pembangunan villa. Nah, jadi jelas ya, Ustazah ulangi lagi. Yang pertama tadi tentang pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu dia hanya wilayah di mana sih terjadi banjir. Oh, di sini, menyebutkan ruang. Kemudian kalau ekologi dia menyebutkan aktivitas wilayahnya. Oh, ada pembuangan sampah di sungai sehingga banjir gitu ya. Kemudian kalau pendekatan kompleks wilayah, dia menyebutkan dua wilayah atau lebih ya. Ini melibatkan dua wilayah yaitu Bogor dan Jakarta. Di banjirnya di Jakarta salah satunya disebabkan oleh suatu fenomena di Bogor. Apa fenomena atau aktivitas manusianya apa? Yaitu pembangunan villa. Nah, itu apa namanya bedanya antara keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Demikian video Ustazah kali ini, kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.